Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba merefresh materi-materi yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk praktikum teknik digital ya. Jadi di sini kita akan coba jelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan modul praktikum karena kita jalankan secara daring. Ada beberapa peralatan, ada beberapa tool yang harus disiapkan. Yang pertama adalah breadboard ya, atau keyboard, ada juga yang mengatakan project board ya. Bentuknya seperti ini adalah ukuran yang kecil, ini yang paling kecil. Ini ukuran 2 kalinya ya, jadi panjang lebarnya nanti bisa dicari di internet banyak. Harganya ya kisaran sekitar yang kecil ini mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000-an ya, tergantung tipe dan merek. Oke, yang perlu diketahui dari breadboard ini adalah jalur-jalur atau lubang-lubang yang disediakan yang nanti digunakan untuk menancapkan pin atau kaki komponen. Jadi di sini yang warna biru menunjukkan indikator negatif ya, kemudian yang merah menunjukkan indikator positif. Dan kalau dilihat pola lubangnya dia horizontal ya, horizontal seperti ini. Artinya secara horizontal dari titik ini ya, sampai ke titik ini dia terhubung ya, bahkan sampai di sini pun dia masih terhubung. Jadi misalkan kita meletakkan kaki komponen di sini ya, dan kita hubungkan sesuatu di titik ujung di sebelah sini, maka dia saling terhubung. Jadi secara wiring seperti ini ya, jadi dia terhubung sampai ke ujung. Begitupun yang plus ya, dia juga terhubung ya. Nah kemudian yang di bawah ya, ini koneksinya dia atau hubung penghantarnya dia terhubung secara vertikal ya. Jadi kalau kita meletakkan di pin ini ya, ini ada notasi abjad ya, A B C D E F G H I J. Jadi dari A sampai E ini terhubung, jadi di sini terhubung ya, ini juga terhubung semuanya. Kemudian F sampai J ini juga terhubung. Nah sedangkan di tengah ini ada pemisah ya, jadi bagian atas ini dengan bagian bawah ini terpisah ya, jadi tidak terhubung. Nah kalau kita mau mengkoneksikan, kita tinggal melakukan jumper ke sini ya, dia harus dilakukan jumper ya. Nah itu yang perlu diketahui ya. Kalau yang di atas ini nggak perlu di jumper, dia sudah secara otomatis sebenarnya terhubung ya. Oke, kemudian yang di bawah sama dengan yang di atas ya, jadi ini terhubung ya sampai ke ujung ya, ini juga sama. Nah yang agak panjang ya, ini agak berbeda ya, karena dia menghubungkan dua board kecil sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengkoneksikan yang bagian positifnya ya, ini dengan yang di sini, maka kita harus melakukan jumper di sini. Jadi kita harus tambahkan jumper. Ya, sama ya, kalau kita mau menghubungkan yang di bawah dengan yang di atas, di sini kita juga harus pasang jumper. Ya, jadi ini ke bawah. Ya, kalau yang ini adalah horizontal. Nah, itu yang kita perlu ketahui ya. Itu fungsi breadboard ya, jadi untuk meletakkan komponen-komponen dengan menancapkan kaki atau pin komponen ke breadboard. Kemudian yang kedua, kita butuh switch atau saklar ya. Ini tipe tactile switch push button ya. Kita bisa menggunakan 2 pin atau 4 pin. Di sini saya menggunakan yang 4 pin, jadi modelnya adalah double, di mana 4 pin ini 2 pasang kaki itu saling terhubung ya. Jadi kalau dilihat di sini,
sirkuit diagram, di diagram rangkaiannya, di sini kaki 1 dan 2 itu terhubung. 3 dan 4 ya itu juga terhubung. Ya. Jadi kalau kita nanti mau mengkoneksikan antara kaki 1 dengan kaki 3, maka kita harus tekan. Artinya push button ini akan bekerja, dia akan switch on atau dia akan menutup saat ditekan. Ya, jadi pada saat dia dilepas, dia open. Jadi semacam normally open seperti itu. Nah, kenapa kita pilih 4 kaki? Nah, 4 kaki ini nanti memudahkan pada saat ditempelkan di breadboard-nya atau di project board-nya. Ya, jadi hanya untuk memudahkan. Dan kita nanti bisa mendesain supaya misalkan kaki 3 dan 4 ya, ini karena saling terhubung. Nah, misalkan nanti salah satunya kita hubungkan dengan misalkan ya, jadi di sini 24 kita hubungkan dengan LED misalkan. Jadi dia nanti akan men-switch LED yang di sini nanti dia akan memberikan input high ke rangkaian misalkan. Itu juga memungkinkan. Ya, jadi yang kedua kita membutuhkan saklar model semacam ini. Harganya juga nggak terlalu mahal ya. Selanjutnya kita menggunakan alternatif ya, namanya adalah tactile push button switch ya, menggunakan mode DPDT 6 pin ya. Jadi ini adalah model sejenis SPDT. Jadi kalau di wiring diagram itu ada istilah SPDT ya. Saya biasa gunakan ini nanti untuk wiring untuk saklar di rangkaian logika. Kalau ini single, kalau ini double. Artinya double ini dia punya 2 pasang ya. Jadi kita punya 3 kaki ya, yang itu ada 2 pasang sehingga jumlahnya adalah 6 pin ya. Cara kerjanya jika dia ditekan ya, dia akan menghubungkan 2 kaki. Jadi di sini sudah ada wiringnya, nanti bisa dicek ya. Jadi di sini ketika nanti dia ditekan ya, dia akan terhubung antara kaki yang kalau tidak salah ada di tengah dan di pinggir di sini, dia saling terhubung. Tetapi ketika nanti dia dilepaskan ya, dia nanti akan mengkoneksikan yang dari pinggir ke pinggir ya. Jadi nanti untuk mengecek itu kita bisa menggunakan multitester ya. Kita bisa menggunakan alat ukur ohmmeter untuk memastikan cara kerja dari switch ini ya. Jadi kalau dilihat dari rangkaian di sini memang ada koneksi ya antara pinggir dengan pinggir, kemudian nanti dia bisa diganti antara pinggir dengan tengah ya. Jadi itu fungsi DPDT 6 pin ya. Selanjutnya adalah resistor. Resistor ini nanti dipakai ya, di rangkaian driver LED ya. Tentunya kita juga butuh LED. Nah, mungkin sedikit refresh juga materi tentang LED. LED itu ada anoda di sisi positif ya, dan katoda di sisi negatif ya. Jadi ini adalah keluarga dari semikonduktor ya, di dioda, tapi dia bisa mengeluarkan emisi cahaya ya. Untuk mengetahui positifnya dari LED itu sendiri bisa diperhatikan kaki yang panjang itu identik dengan positif ya, sedangkan yang kaki pendek identik dengan negatif. Atau kita bisa lihat di dalam tabung yang memancarkan emisi LED itu sendiri, itu bisa diperhatikan yang agak besar itu menunjukkan yang negatif. Nah, kemudian di sini ada rangkaian driver LED sederhana. Ini adalah ilustrasi untuk memahamkan kita tentang cara kerja LED. Jadi di sini LED itu biasanya dia punya tegangan kerja ya, atau tegangan majunya dia adalah sekitar 1,83 ya. Kita genapkan saja 1,8 volt. Nah, sedangkan kita di sini punya 5 volt ya. Nah, kemudian di sini ada saklar yang dia nanti fungsinya adalah membuka menutup ya, supaya LED-nya nyala.
Nah, di sini kita pasang R, ya, tujuannya supaya mengurangi apa namanya arus yang dilewatkan. Jadi biar tidak terlalu besar, hingga kita tambahkan R. Ya. R ini juga menghindarkan terjadinya hubung singkat pada rangkaian, ya, makanya dikatakan sebagai rangkaian driverlet. Nah, untuk menentukan berapakah nilai R, ya, itu nanti bergantung pada tegangan sumbernya. Nah, kalau kita ingat rangkaian sederhana yang sering kita bahas, ya, led boleh diletakkan nanti di anoda maupun di katodanya, ya, tergantung kebiasaan kita biasanya. Nah, ini saya kasih sumber seperti ini. Nah, di sini kalau saya punya 5 volt, ya, ya, di sini saya kasih warna beda aja biar tidak membingungkan, ya. Jadi saya coba ganti warnanya biru, ya. Jadi misalkan di sini saya kasih V1, ya, atau V pada R. Kemudian di sini V LED, ya. Nah, kalau sudah diketahui V LED atau VF-nya adalah 1,8, maka V1-nya adalah sama dengan 5 volt dikurangi 1,8 volt. Nah, ini adalah tegangan yang ada pada tahanan, ya. Hasilnya adalah 3,2 volt. Nah, dari sini nanti kita akan mencari nilai arus. Jadi arusnya kan selalu identik dari sisi positif ke negatifnya. Nah, berapakah I-nya? Karena ini seri, maka I yang mengalir pada I-LED, ya, pada di LED dan pada R itu nilainya akan sama. Nah, dari beberapa referensi di datasheet, LED merah, ya, itu I-nya, I yang untuk bisa menghantarkan supaya LED itu bisa menyala, ya, itu sekitar 30 miliampere, ya. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30 miliampere. Nah, sehingga karena kita sudah tahu berapa arus yang dibutuhkan, maka kita bisa tahu berapa R-nya karena ini seri, maka, ya, V1 tadi identik dengan sama dengan V tahanan, ya. Itu tadi nilainya adalah 3,2 volt. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari R-nya berapa, ya. Ingat rumus V sama dengan I kali R, ya. R sama dengan V per I. Hasilnya adalah 3,2 dibagi 30 kali 10 pangkat min 3, ya. Ini kita naikkan kan jadi positif. Jadi 10 pangkat 3 dikalikan 3,2 dibagi 30. Seperti itu juga bisa, ya. Hasilnya adalah sekitar 106, ya. Jadi hasilnya adalah sekitar 106,6 ohm. Nah, inilah yang kemudian nanti jadi acuan, ya. Jadi R yang nanti kita pasang di sini nilainya adalah sekitar 100 ohm. Jadi nanti kalau kita membuat driver LED sederhana, Anda bisa pasang R dengan nilai 100 ohm. Itu kalau misalkan LED-nya warna merah dan tegangan